Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan TV channel YouTube Brebes Selatan. Ini hari Sabtu, siang bolong. Alhamdulillah ada pembahasan yang menarik, di mana di Brebes Selatan di akhir 1, 2, 3 bulan ini sedang heboh. Hebohnya adalah akan ada dilaksanakan kegiatan yang insya Allah bagus, insya Allah mulia, namanya Napaktilas Merah Putih. Nah, acara atau kegiatan ini sedang apa ya? Sedang panas. Artinya panas itu memang sedang dibahas oleh banyak orang, dari sudut ke sudut, pojok ke pojok dibahas orang. Ini ada hal yang menarik. Ini ada kebetulan kita kedatangan tamu salah satu penggerak kepecinta alaman Bumiayu, Om Medmek ini salah satu tokoh senior juga, dan kami berhasil alhamdulillah kita kirim ke studio YouTuber Brebes Selatan di Jalan Haji Yasin Jatisawit ini. Ini kita akan mencoba membahas bagaimana tujuan penyelenggaraan Napaktilas. Ini sepertinya akan menarik, dan ini sekaligus kami menginformasikan kepada halayak ramai bahwa di tanggal 9 sampai 10 November mendatang dalam rangka Hari Pahlawan, teman-teman yang terlibat di kegiatan Napaktilas ini sudah berusaha sangat keras dan sudah 80% berjalan. Oke, apa dan bagaimana, kita lanjut obrolan berikut ini. Selamat siang, Medmek. Selamat siang. Suaranya menggelegar di headphone saya, suaranya bassnya tinggi banget. Sehat, Om? Alhamdulillah. Oh, ini nggak merepotkan kesini kan ya? Nggak mengganggu jadwal keseharian jenengan? Sebetulnya sih enggak. Ya, cuman tensinya memang agak tinggi. Oh, lagi agak tinggi. Umur berapa sekarang, Om? Sekarang 66. 66. Ya. Tapi Om Medmek ini, kita manggilnya Om Medmek ya, sudah 66 tahun ya. Beliau adalah mentor saya ketika 20 atau 30 tahun yang lalu, ketika kita masih aktif-aktifnya lagi gagah-gagah. Jadi pecinta alam Camps Bumiayu, dan beliau ini salah satu mentor yang mendidik kami seperti sekarang ini. Kami ucapkan terima kasih. Dari sebelum kesini kemana aja tadi, Om? Apa jagungan di rumah, layah-layah gitu? Lagi istirahat. Lagi istirahat. Berarti yang ngambil jenengan payah ya? Nggak ngerti waktunya ya? Ya kan. Biasanya nggak istirahat ya, cuman karena lagi tensi agak tinggi, jadi terpaksa diistirahatkan dulu. Semoga sehat selalu ya, Om. Ya, alhamdulillah. Om, ini kan sebentar lagi akan dilaksanakan Napaktilas Merah Putih ini. Kebetulan kegiatan Napaktilas Merah Putih ini diinisiasi oleh sekumpulan orang hebat kepunyaan Bumiayu yang tergabung di KPK, Komunitas Pelestari Kejuangan. Om bisa ceritakan apa pentingnya sih Napaktilas ini sampai teman-teman di Bumiayu ini tergerak untuk mengadakan Napaktilas? Sebetulnya itu sangat penting sekali. Sangat penting pemirsa. Sangat penting sekali. Karena apa kalau saya mengatakan sangat penting? Supaya kita sebagai generasi penerus, kita jadi mengingat perjuangan. Minimal itu, Om, ya? Ya, mengingat perjuangan. Jadi kalau Bapak Presiden pertama kita jas merah. Jas merah. Iya. Ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Jadi salah satu tujuan untuk mengadakannya Napaktilas ini adalah supaya mengingatkan kembali kepada halayak ramai, terutama generasi muda, Om, ya, agar tetap menghargai jasa pahlawan. Ya, Om, dari jalur Napaktilas yang kami tahu itu kan nanti start di lapangan Peguyangan, sampai terus akhirnya naik ke Desa Cipetung ya. Itu memang jalur yang pernah dilalui oleh pendahulu-pendahulu kita, Om? Kalau menurut cerita mbah saya dan ibu-ibu saya, itu Peguyangan Bumiayu itu semua jalur itu jalur perjuangan. Semua jalur. Iya. Karena apa? Di wilayah Brebes Selatan itu laskar, semua kan terbentuk laskar. Jadi kalau turun ke Bumiayu ya lorong-lorong kecil. Jadi saya bilang kan bisa. Ya itu ya termasuk rute perjuangan. Itu berdasarkan cerita dari Mbah dan Ibu. Jadi tidak salah juga ketika panitia dari KPK penyelenggaranya itu mengadakan Napaktilas dengan start lapangan Peguyangan menuju Cipetung ya. Betul, ya. Betul. Itu sekitar tahun berapa perjalanan pahlawan kita waktu itu? Kalau tahun saya sendiri kurang tahu ya. Cuman ibu saya termasuk pade saya itu
pelaku. Oh, pelaku. Ya, Pak D saya gugur. Waktu itu ada patroli Belanda yang mau ke Kaligua. Yang mau ke gua. Harinya apa, tahunnya apa, saya kurang begitu Pak tahu. Cuman ibu yang menceritakan. Nah di situ dihadang oleh Laskar Pejuang. Ya, dulu kan laskar semua laskar, Semuanya laskar, ya. semuanya laskar. Kalau di sini belum ada Ya. tentara lah gampangannya. Nah itu sampai Belanda itu kewalahan. Di situ Pak D saya itu mengira Belanda sudah meninggal, sudah meninggal. Jadi sudah. turun, arah turun ke bawah Tretepan. Itu berarti yang arah mau ke Kaligua. Iya, turun di situ. Tahu-tahu masih ada yang hidup, Belanda hidup. Pak D saya tertembak. Di kejadian itu. Kejadian itu terus dimakamkan di makam Tretepan. Mohon maaf, itu kejadian setelah kemerdekaan apa sebelum? Setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan ya. Jadi ada konflik. Oh, berarti kita mengenali dengan agresi militer Belanda kedua ya, Om ya. Oh, begitu pemirsa. Jadi menurut Om Mac ini tadi saya nanya tentang apakah benar ketika KPK, teman-teman KPK mengadakan napak tilas dengan jalur dari lapangan Pegoyangan menuju ke Cipetung, ternyata benar. Ada salah satu sisi jalan yang memang waktu itu terjadi pertumpahan darah ya. Dan salah satu Pak D-nya Om Mac ini adalah salah satu pelaku sejarah. Artinya ketika Om Mac menyampaikan ini, kami kira ini sebuah cerita yang menarik dan tidak dibesar-besarkan, dan ini real terjadi Om ya. Darah ya. Dan salah satu Pak D-nya Om Mac ini adalah salah satu pelaku sejarah. Artinya ketika Om Mac menyampaikan ini, kami kira ini sebuah cerita yang menarik dan tidak dibesar-besarkan, dan ini real terjadi Om ya. Valid terjadi. Oke. Ini juga menarik untuk kita informasikan kepada warga masyarakat, terutama generasi muda ya, bahwa di zaman yang serba modern, teknologi semakin canggih, kita sisihkan waktu untuk mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang gugur karena mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Indonesia tercinta Om ya. Om, menurut Om, target dari penyelenggaraan napak tilas ini apa? Targetnya ya kita supaya generasi muda itu cinta akan perjuangan dan bisa mewarisi semangat semangat 45 itu kita tanamkan. Yang sekarang seolah-olah generasi muda sekarang betul. Api lain ya. Api lain. Bahasa Indonesia apa sih api lain? Other fire. Mengabaikan Om ya. Tidak menganggap penting ya. Itu. Padahal mereka nun sewu, kebut-kebutan motor, tawuran, itu ya Allah Gusti, kita miris melihatnya Om ya. Padahal kita zaman dulu betapa bersatunya menyelamatkan tanah kita dari para penjajah. Dan target tadi Om Mac bilang bahwa salah satunya adalah mentargetkan kegiatan ini supaya banyak warga masyarakat yang tahu, terutama generasi muda Om ya. Iya. Ini sudah berjalan berapa persen Om dari penyelenggaraan ini? Alhamdulillah kisaran 85%. 85%. Sudah, ya. Persiapan dimulai dari kapan? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya. Dan semua penyelenggara yang tergabung di KPK ini memang yang saya tahu 80% adalah mantan pecinta alam Om ya. Ya. Iya. Kalau boleh saya bilang mantan dari atau yang tergabung di pecinta alam Camps Bumiayu, walaupun di penyelenggaraan ini teman-teman yang memang on fire di lapangan memang menggunakan KPK, Komunitas Pelestari Kejuangan. Ngomong-ngomong, kegiatan ini sudah didaftarkan, artinya sudah diinformasikan juga ke instansi yang terkait nggak? Atau kemungkinan besar dari jaringan-jaringan nasional gitu? Alhamdulillah sudah sit ya. Sudah ya. Jadi resmi ya Mas Basit ya, sudah didaftarkan ke memang instansi yang terkait ya, dan masalah jalur juga bisa dipertanggungjawabkan artinya gitu ya. Masuk kita juga melibatkan Muspida Plus sebagai pelindung kegiatan. Oh, jadi teman-teman KPK juga melibatkan Muspida Plus sebagai pelindung kegiatan. Pak PJ Bupati juga sudah mengetahui kegiatan ini? Sudah mengetahui, bahkan tokoh masyarakat yang ada di Bumiayu maupun wakil rakyat yang ada di Bumiayu juga dimintai kesediaan waktunya untuk sebagai penasihat dan kepanitiaan. Iya.
Siap. Secara umum memang sudah tertangani dengan baik. Ini Om Medmek, Om Basit, Mas Ardi yang ada di ruangan ini termasuk saya adalah perdilan-perdilan pecinta alam dari yang namanya Kempalannya Anak-anak Muda Bumiayu atau disingkat KEMS. Kami bangga bisa menjadi salah satu bagian dari pecinta alam KEMS. Nah, Om kan bolak-balik ngikutin napaktilas di berbagai daerah. Apakah salah satu tujuan penyelenggaraan napaktilas merah putih di Bumiayu ini adalah salah satu bukti bahwa kita bukan hanya sebatas kondangan ke tempat lain, tapi juga menjadi tuan rumah, begitu ya? Ya memang dari dulu pun saya menghendaki seperti itu. Kapan Bumiayu bisa melaksanakan napaktilas sendiri? Cuman berarti ini yang pertama sepanjang sejarah. Ini pertama sepanjang sejarah. Dan kalau saya pikir gini Om Sarwo, ini event nasional. Karena menurut informasi itu sudah sering ke sana. Iya, jadi orang-orang Bumiayu yang memang senang dengan melestarikan kejuangan itu, memang saya juga pernah ikut napaktilas di Wonosobo sampai Pekalongan. Terus ada teman-teman lain yang dari daerah lain, Banjarnegara, Banyumas, raja kondangan Bumiayu. Ini memang saatnya Bumiayu menjadi tuan rumah ya Om ya, tuan rumah. Dan kebetulan ketika teman-teman KPK kepengen berinisiatif menjadi tuan rumah, kebetulan sinkronnya gini, bahwa di jalur Bumiayu Paguyangan itu memang salah satu jalur yang kita kenal sebagai sebagian rute juang dari agresi Belanda militer kedua. Dan itu terjadi sekitar tahun 1948 sampai 1949. Walaupun bangsa Indonesia sudah merdeka waktu itu. Tetapi kobaran-kobaran percikan-percikan yang tidak mengenakan bagi warga Indonesia masih terjadi termasuk di Bumiayu dan Paguyangan. Om, sudah sebanyak apa peserta yang mendaftar Om? Dan yang terjauh dari mana misalnya? Yang terjauh Jakarta. Sudah mendaftarkan melalui HP ya. Terus Banjarnegara, Kalongan, Wonosobo. Oh ya, ini Bandung, nasional berarti. Bandung ya. Berarti nasional ya. Ada. Jadi mereka bertemunya ketika teman-teman Bumiayu ini ikut napaktilas di daerah lain, terjalin sebuah hubungan. Akhirnya ketika kami mengadakan di sini, kem ini selesai, asik gini ya. Ya, ada kendala apa Om di perjalanan penyelenggaraan ini? Kalau kendala ya biasalah. Ada kerikil tajam, tapi insya Allah tetaplah akan berjalan dan insya Allah akan terlaksana. Ya, karena kita juga masih punya Allah. Ya betul. Namun mete sapiran aku Allah iki Om ya. Iya betul. Ya kami dari YouTuber Brebes Selatan mengucapkan selamat lah kepada teman-teman KPK yang sudah berinisiasi mengadakan acara napaktilas merah putih ini, dan kami ucapkan selamat juga kepada Om Medmek yang masih menjaga semangat dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan kami berdoa semoga penyelenggaraan acara napaktilas merah putih ini berjalan dengan lancar. Satu hal, semoga ini bermanfaat untuk halayak ramai. Betul ya Om ya? Ya betul. Om, kira-kira dari Paguyangan ke Cipetung ke finish di Pendopo Bumiayu memakan waktu berapa lama atau berapa kilometer Om? Yang Om tahu? Sampai pos 1, ya etapa 1 berarti. Ya etapa 1. Itu kisaran paling 15 kilo. Paling pemirsa versinya beliau paling 15 kilo. Terus 15 kilo ya etapa 1 berarti. Ya etapa 1. Itu kisaran paling 15 kilo. Paling pemirsa versinya beliau paling 15 kilo. Terus 15 kilo kacau dong. 15 kilo. Cuman jalannya kan enak. Adem ya. nanjak turun. Nanti dari Cipetung ke Bumiayu itu paling 10 kilo lebih pendek ya. Lebih pendek. Dan jalan turun ya, lebih ringan mungkin ya. Itu konon katanya di desa Cipetung nanti kita mempersiapkan tempat lokasi untuk peserta. Dan harus memang menginap. Dan tetapi memang ada beberapa peserta yang mungkin daerahnya dekat dengan Bumiayu, hanya sebatas sore pulang, besok paginya melanjutkan. Itu nggak apa-apa. Dan luar biasanya lagi, alhamdulillah kemarin saya sempat diajak oleh panitia untuk menjembatani atau membuat sebuah wacana yang untuk bisa dilakukan di pemerintah desa Cipetung. Alhamdulillah kepala desa Cipetung dan perangkat desa serta Karang Taruna menyambut gembira event ini, karena selain napaktilas itu berfungsi menelusuri jalur
pahlawan, itu juga nantinya akan kita tanpa sadar menemukan keistimewaan di daerah-daerah yang kita kunjungi Itu namanya local wisdom atau kearifan lokal ya. Nah, tetapi sebelum menentukan dari Paguyangan ke Cipetung, ada ini enggak, ada opsi lain dari Paguyangan misalnya kemana gitu? Apa memang langsung ke Cipetung? Ya ada opsi lain, tapi yang kira-kira kita efektif dan aman harus dipikirkan juga ya. Terus keselamatan peserta kan kita harus dipikirkan. Akhirnya menjadi beberapa pertimbangan ya. Cipetung. Rencana sih mau dinaikkan ke Kali Gua. Tapi terlalu jauh. Ya, terus banyaklah untuk yang kerepotannya. Yang jelas tadi menginformasikan bahwa dari jalur Paguyangan menuju Bumayu itu hampir semua lorong-lorong kecil dilalui para pejuang. Jadi ketika KPK, teman-teman di KPK itu sebagai panitia menentukan dari jalur ini menuju ini, tidak ada yang salah ya. Karena memang semua jalur dilalui oleh para pejuang. Dan tadi informasinya dari etape pertama di start lapangan Paguyangan menuju Cipetung itu sekitar 15 km ya, dengan pemandangan yang jelas aduhai, sejuk, naik turun dan enak. Artinya ini salah satu tujuan yang memang akhirnya peserta napaktilas itu berasal dari berbagai pelosok karena memang kepengen melihat pemandangan di daerah lain. Dan dari etape kedua di start lapangan desa di Cipetung sampai ke finish di Bumayu sekitar 10 km. Berarti total perjalanan 25 km. Itu ditempuh etape pertama 6 jam ya. 6 jam, etape berikutnya sekitar 6 jam juga. Ada 12 jam perjalanan. Dan ini sangat mengasihkan pemirsa. Barangkali ada pesan kepada halayak ramai yang belum paham tentang napaktilas ini Saya rasa yang tujuan kami ya adanya napaktilas yang jalurnya masuk ke Cipetung itu sama juga promosi wisata lokal. Ini mempromosikan wisata lokal yang insya Allah nantinya ada pilihan bupati yang baru bisa memikirkan. Paling tidak terlihat di medsos ya. Itu pemikiran daerah inilah yang perlu ada bantuan-bantuan yang signifikan untuk wisata. Betul ya. Syarat ikut napaktilas? Syarat ikut sebenarnya bebas. Cuman kalau dilihat dari karakteristik perjalanan, hiking segala macam, paling tidak sudah dewasa lah, di atas 15 tahun. Terus sehat, itu syarat pesertanya, dan mau mengikuti peraturan dari si penyelenggara. Yang jelas sih, kenapa? Kita perorangan. Oh ya, ini kita informasikan kepada warga masyarakat, barangkali ada yang tertarik dan minat bergabung dengan kami menjadi peserta napaktilas merah putih tahun 2024. Syaratnya cuman gampang, umur di atas 15 tahun, artinya benar-benar sudah dewasa karena menyangkut fisik. Tetapi kalau toh memang ada peserta yang biasanya membawa anaknya segala macam, silahkan. Biasanya memang kayak gitu ya. Kedua, membawa uang pendaftaran 50.000. 50.000 itu murah, include termasuk t-shirt, termasuk shawl, termasuk konsumsi, termasuk akomodasi dan dokumentasi. Jadi nanti untuk peserta yang dapat kaos. Dan kaosnya keren. Keren bagus. Jadi 50.000 itu akeh menoli. Oli shawl, oli kaos, oli konsumsi, akomodasi juga kita pikirkan kepada warga pada masyarakat yang kepengen ikut, dan dokumentasi. Dan satu lagi nanti kita akan mendapatkan piagam. Piagam itu jelas akan sangat berarti bagi peserta karena memang salah satu Wall of Fame yang memang banyak dicari oleh peserta yang mengikuti napaktilas ini. Jadi ini masih ada kesempatan sebelum penyelenggaraan tanggal 9 sampai 10 ini masih dibuka pendaftarannya. Dan tadi ada bocoran pemirsa yang mengikuti napaktilas ini sudah dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Banjarnegara, Pekalongan, Depok, akeh nemen. Kalau warga Bumayu sendiri tidak ikut, sepertinya rugi. Ya, sangat rugi. Sangat rugi. Minimal bisa menyehatkan badan, melihat pemandangan yang indah, dan jadi saksi sejarah. Dan jadi saksi sejarah betapa luar biasanya perjalanan kakek nenek moyang kita dalam menyelamatkan atau menjaga daerahnya dari penjajah, gitu ya. Iya. Ada pesan ke generasi muda, Ya, pesannya gitu aja. Lestarikan sejarah dan ingat para pejuang-pejuang bapak-bapak kita yang dengan darah, dengan nyawa
Indonesia jadi merdeka. Itu saja. Lestarikan pemirsa ya. Iya, melestarikan. Jadi tidak salah juga dan sepertinya memang hal yang sangat bagus ketika teman-teman di komunitas pelestari kejuangan ini mengadakan napak tilas merah putih. Dan ingat lagi, apabila Anda kepengen menjadi saksi sejarah berdirinya Bumiayu yang wis atusan tahun, ini baru kali pertama napak tilas merah putih diadakan di Brebes Selatan. Oke, ini luar biasa, sebuah gebrakan yang wah dan luar biasa lah. Semoga saja perhelatan ini berjalan dengan lancar dan kami yakin ini akan bermanfaat untuk semua untuk semua halayak ramai. Matur nuwun ya. Sami-sami. Sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini obrolan yang pendek tapi insya Allah semoga saja ini memang ada manfaatnya untuk Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di video YouTuber Brebes Selatan siang hari ini. Saksikan terus podcast kami dengan berbagai tema di lain waktu kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.